Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natia Filsa dari kelas 1A D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai sistem perkemihan, di mana fokus utamanya yaitu pada bagian ginjal. Selamat menyaksikan. Sistem perkemihan atau sistem urinaria merupakan sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Di dalam tubuh, sistem urin bekerja sebagai filter dan membuang racun serta zat sisa metabolisme melalui proses urin tersebut. Fungsi utama sistem perkemihan adalah membantu proses pembentukan urin dengan menyaring sisa pembuangan tubuh dan air berlebih dari darah. Urin kemudian akan mengalir ke kandung kemih melalui dua tabung tipis yang disebut dengan ureter. Ketika kandung kemih penuh, maka kita akan membuang urin melalui uretra. Selain itu, sistem perkemihan juga berfungsi untuk menghilangkan cairan pembuangan yang disebut dengan urea, serta menjaga keseimbangan air, natrium, dan kalium. Produksi urea terjadi saat makan makanan yang mengandung protein yang dipecah di dalam tubuh. Sistem ini akan bekerja sama dengan kulit, usus, dan paru-paru untuk menjaga keseimbangan tersebut. Orang dewasa akan mengeluarkan sekitar 2 liter cairan per hari. Jika ini bergantung dengan jumlah cairan yang diminum dan yang keluar melalui keringat serta pernapasan. Ada pula beberapa cara bagaimana sistem urinaria membersihkan darah dari dalam tubuh, yaitu darah memasuki setiap ginjal melalui arteri kecil, lalu ginjal menyaring darah, memisahkan racun dan nutrisi, lalu vitamin, mineral, dan nutrisi serta protein kembali ke aliran darah. Produk sisa metabolisme dan urin bergerak melalui ureter ke kandung kemih, dan saat sudah penuh maka urin meninggalkan tubuh dengan melalui uretra. Sistem perkemihan memiliki fungsi lainnya juga, salah satunya untuk menyaring darah, memisahkan racun yang tidak kita butuhkan dalam nutrisi, serta menyimpan dan membawa urin keluar dari tubuh. Sistem perkemihan terdiri dari beberapa organ, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra atau saluran kencing. Seperti yang sudah saya sebutkan, bahwa saya akan memfokuskan membahas mengenai ginjal. Ginjal adalah salah satu organ yang penting pada tubuh. Organ yang berbentuk menyerupai kacang ini terletak di sepanjang dinding otot bagian belakang atau otot posterior rongga perut. Pada umumnya, ginjal berukuran sekepalan tangan dan dilengkapi dengan sepasang ureter, sebuah kandung kemih, dan uretra. Ketiganya, bagian dari ginjal, berfungsi membawa urin keluar dari tubuh. Manusia mempunyai sepasang ginjal yang bagian kirinya terletak sedikit lebih tinggi dibandingkan ginjal bagian kanan. Hal ini dikarenakan adanya organ hati yang mendesak ginjal di bagian kanan. Ginjal juga dilindungi oleh tulang rusuk dan otot punggung. Sementara itu, jaringan adiposa atau jaringan lemak mengelilingi ginjal dan berperan sebagai bantalan pelindung ginjal. Normalnya, ginjal dapat menyaring 120 sampai 150 liter darah setiap hari. Penyaringan darah tersebut biasanya menghasilkan 2 liter limbah yang perlu dikeluarkan lewat 1 sampai 2 liter urin. Anatomi ginjal dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu korteks ginjal, medula ginjal, dan pelvis ginjal. Selanjutnya, ada cara kerja ginjal. Tahap pertama, setiap anatomi ginjal bekerja satu sama lain untuk menyaring darah dan memproduksi urin yang mengandung limbah dan cairan berlebih untuk dikeluarkan. Tahapan pertama yang akan dilakukan ginjal adalah menyaring darah. Proses penyaringan darah biasanya dibantu oleh glomerulus, yaitu filter yang merupakan bagian dari korpus ginjal. Darah yang mengalir dari aorta lewat arteri ginjal menuju ke bagian Malpighi untuk disaring. Zat
Sisa dari hasil penyaringan tersebut disebut urin primer. Urin primer umumnya mengandung air, glukosa, garam, serta urea. Ketiga senyawa tersebut akan masuk dan disimpan sementara dalam kapsul Bowman. Tahap kedua, urin primer yang disimpan di dalam kapsul Bowman kemudian akan bergerak menuju saluran pengumpul. Pada saat dalam perjalanan menuju ke saluran pengumpul, proses pembentukan urin terjadi melalui tahap reabsorpsi. Artinya, zat-zat yang masih digunakan seperti glukosa, asam amino, dan garam tertentu akan kembali diserap. Penyerapan ulang ini dilakukan oleh tubulus proksimal dan lengkung Henle. Proses ini kemudian menghasilkan urin sekunder yang biasanya mengandung kadar urea yang tinggi. Lalu, tahap ketiga. Agar fungsi ginjal berjalan dengan baik, tahapannya tidak hanya sampai menghasilkan urin sekunder. Pengeluaran zat atau augmentasi adalah tahap terakhir dari cara kerja bagian anatomi ginjal. Urin sekunder yang telah dihasilkan akan dialirkan menuju tubulus distal. Proses ini akan melewati pembuluh kapiler darah yang bertujuan untuk melepaskan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Dengan demikian, urin yang nantinya dikeluarkan tubuh pun dapat terbentuk dari hasil penyaringan darah. Dan yang terakhir, tahap keempat, apabila kandung kemih telah terisi penuh, maka sinyal akan dikirimkan ke otak untuk memberitahu agar kita segera mengeluarkannya. Jika kandung kemih telah dikosongkan, urin mengalir keluar tubuh melalui uretra yang terletak di bagian kandung kemih. Selanjutnya, ada gangguan penyakit yang biasa mengganggu organ tubuh ginjal. Yang pertama, ada penyakit ginjal kronis. Ginjal merupakan organ utama dari sistem perkemihan. Pada penyakit ginjal kronis, ginjal mengalami kerusakan dan tidak mampu menyaring darah dengan baik. Kerusakan ini dapat mengarahkan kepada pembentukan zat pembuangan dan masalah lainnya, termasuk gagal ginjal. Penyebab dari kondisi ini umumnya adalah penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Yang kedua, polikistik ginjal. Penyakit ginjal yang satu ini disebabkan oleh kelainan genetik. Polikistik ginjal dapat membentuk kista di dalam bagian ginjal hingga berujung pada gagal ginjal. Yang ketiga, batu ginjal. Batu ginjal adalah kristal yang terbentuk dalam renal atau dikenal sebagai kencing batu. Batu ini biasanya dapat keluar dengan sendirinya. Namun, apabila terlalu besar, maka batu ginjal membutuhkan perawatan khusus agar tidak menghalangi saluran urin. Selanjutnya yang keempat, cedera ginjal akut. Cedera ginjal akut terjadi ketika berhentinya secara tiba-tiba fungsi dari renal. Kondisi ini terjadi dengan cepat dan dapat menyebabkan penumpukan cairan dan produk limbah yang menghasilkan gejala sakit ginjal yang mengganggu. Yang kelima, ada gagal ginjal kronis. Jika mengalami gejala sakit ginjal lebih dari 3 bulan, maka ada kemungkinan kita memiliki gagal ginjal kronis. Artinya, fungsi ginjal tidak lagi mampu menyaring kotoran, mengontrol jumlah air dalam tubuh, serta kadar garam dan kalsium dalam darah. Dan selanjutnya ada penyakit ginjal lainnya. Selain beberapa masalah ginjal yang telah saya sebutkan, ada beragam penyakit ginjal lainnya yang cukup umum terjadi pada orang-orang, yaitu seperti infeksi ginjal, ginjal bengkak, dan kanker ginjal. Nah, demikianlah materi mengenai sistem perkemihan tentang ginjal yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah dalam penyampaian kata, penyebutan, maupun penyalah dalam memberikan gambar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.